Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Khadijah binti Khuwailid berasal dari keluarga mulia dan terhormat. Lahir pada tahun 68 sebelum Hijrah atau 550 Masehi di kota Mekkah. Dia tumbuh dewasa dalam suasana yang penuh perilaku terpuji. Khadijah adalah wanita yang mempunyai paras yang cantik, ulet, cerdas, dan penyayang, sehingga masyarakat pada zaman jahiliyah memberi julukan sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang suci. Profesi Khadijah adalah sebagai pedagang. Dalam berbisnis, Khadijah membagi keuntungan dari perolehan usaha tersebut. Khadijah mempunyai kelompok dagang besar, seperti pada umumnya kelompok dagang kaum Quraisy. Khadijah dikenal sukses dan hebat sebagai pembisnis. Dan inilah kisah Siti Khadijah, wanita tangguh, pendamping setia dakwah Rasulullah SAW. Tetap tonton video ini hingga akhir dan ikuti kisahnya supaya mendapat cerita yang lengkap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Suatu hari Khadijah mendengar tentang pemuda yang bernama Muhammad. Ada sesuatu yang menarik perhatian Khadijah, yaitu tentang kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak pemuda ini. Pada masa itu, Abu Thalib berkata kepada Muhammad SAW yang tiada lain adalah keponakannya, "Aku adalah orang yang tidak mempunyai harta, sedangkan kebutuhan zaman semakin hari semakin mendesak. Umur telah kita lalui dengan sia-sia tanpa ada harta dan perniagaan. Lihatlah Khadijah. Dia mampu mengutus beberapa orang untuk menjalankan niaganya, sehingga mereka mendapat hasil dari barang yang diniagakan. Ada engkau datang kepadanya untuk menjalankan niaganya dengan keutamaanmu dibandingkan dengan yang lainnya, tentu tidak akan ada yang menyaingimu, terutama sekali dengan kesucianmu." Kemudian datanglah Rasulullah kepada Khadijah, dan Khadijah pun memberikan pekerjaan kepada Rasulullah SAW agar menjalankan barang dagangannya ke negeri Syam dengan ditemani anak bernama Maisarah. Rasulullah diberi modal yang cukup besar dibandingkan yang lainnya. Rasulullah menerima pekerjaan itu, lalu dengan disertai Maisarah, Rasulullah pergi menuju kota Syam. Sesampainya di negeri Syam, Rasulullah mulai menjual barang dagangannya, dan kemudian hasil dari penjualan tersebut, beliau belikan barang lagi untuk dijual di kota Mekkah. Setelah misi dagangannya selesai, Muhammad muda lalu bergabung dengan kafilah dan kembali ke Mekkah bersama Maisarah. Keuntungan dagang yang didapatkan Rasulullah sungguh berlipat ganda, sehingga Khadijah memberikan bonus untuk beliau dari hasil penjualan tersebut. Sampainya di Mekkah, Maisarah menceritakan perilaku baik Rasulullah kepada Khadijah. Dia melihat sendiri perilaku Rasulullah. Mendengar itu, Khadijah merasa tertarik dan dengan segera mengutus Maisarah untuk datang kepada Rasulullah. Maisarah menyampaikan pesan Khadijah, "Wahai anak pamanku, aku senang kepadamu karena kekerabatan, kekuasaan terhadap kaummu, amanahmu, kepribadianmu yang baik, dan kejujuran perkataanmu." Kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah lalu menceritakan hal ini kepada para pamannya. Tidak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib bersama Rasulullah mendatangi Khuwailid bin Asad, bertujuan untuk meminang putrinya Khadijah untuk Rasulullah. Dan Khuwailid berkata, "Dia itu kuda yang tidak dicocok hidungnya," maksudnya seorang yang mulia. Rasulullah kemudian menikah dengan Khadijah dan memberikan 20 unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi SAW, dan beliau tidak menikah dengan siapapun selama bersama Khadijah. Dari pernikahannya dengan Khadijah, lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Saat Rasulullah menerima risalah kenabian, Khadijah adalah orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul beserta ajaran-ajarannya. Nabi Muhammad pun tidak memperdulikan berbagai macam ancaman dari propaganda yang datang dari kaum musyrikin.
karena beliau didampingi oleh sang kekasih pilihan Allah yang dengan setianya mendampingi dan memperkuat aktivitas dakwahnya. Sehingga perjuangan beliau terasa ringan walaupun cobaan silih berganti dari kaum Quraisy. Rasulullah menerima wahyu pertama saat berada di Gua Hira. Rasulullah lalu kembali ke rumah dengan perasaan takut, seraya berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah menyelimutinya hingga hilanglah perasaan takutnya. Kemudian beliau menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku khawatir pada diriku," kata Rasulullah. Khadijah menjawab, "Tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahim, senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada, selalu menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu." Keesokan harinya, Khadijah mengajak suaminya pergi menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah, dan menulis buku Injil dengan bahasa Ibrani. "Dengarkan sepupuku, kata-kata dari keponakanmu ini," kata Khadijah. "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" tanya Waraqah pada Muhammad SAW. Rasulullah menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya. Waraqah berkata, "Ini adalah malaikat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Andai aku dapat bertahan, aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Kenapa mereka mengusirku?" "Tidak seorang pun yang datang dengan sesuatu sebagaimana yang kau emban ini kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup sampai pada harimu, tentu aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh," jawabnya. Waraqah tidak sempat terlibat dalam perjuangan dakwah Nabi karena beliau telah meninggal dunia dan tidak sempat mendengarkan ajaran wahyu yang diturunkan pada Muhammad SAW. Rasulullah dan Khadijah tetap tinggal di Mekah dan melakukan ibadah sholat secara rahasia dengan kehendak Allah. Khadijah memang sangat dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Beliau juga tidak pernah berselisih dengan apa yang dikatakan Khadijah pada beliau, terutama pada saat sebelum wahyu turun. Bahkan saat Khadijah telah tiada, Rasulullah selalu menyebut-nyebutnya dalam setiap kesempatan dan tidak pernah bosan memujinya. Dan ini sampai membuat Aisyah, Ummul Mukminin, merasa cemburu. Sampai suatu saat, Aisyah berkata kepada Rasulullah. Dan ini sampai membuat Aisyah, Ummul Mukminin, merasa cemburu. Sampai suatu saat, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Allah telah mengganti wanita tua itu." Tentu saja Rasulullah tersinggung dengan ucapan Aisyah ini, hingga ia berkata pada dirinya, "Ya Allah, hilangkanlah perasaan marah Rasulullah terhadapku, dan aku berjanji untuk tidak lagi menjelek-jelekan Khadijah." Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah kecuali pada Khadijah, walaupun aku tidak pernah melihatnya. Akan tetapi Rasulullah sering menyebutnya setiap saat. Ketika beliau memotong kambing, tak lupa beliau sisihkan dari sebagian daging tersebut untuk kerabat-kerabat Khadijah. Ketika aku katakan, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah, beliau berkata, sesungguhnya dia telah tiada dan dari rahimnya aku dapat keturunan." Aisyah berkata, dulu Rasulullah SAW setiap keluar rumah hampir selalu menyebut Khadijah dan memujinya. Pernah suatu hari beliau menyebutnya sehingga aku merasa cemburu. Aku berkata, "Apakah tiada orang lagi selain wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik?" Lalu Rasulullah marah hingga bergetar rambut depannya karena amarah, dan berkata, "Tidak, demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar, dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku, menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku, dan Allah telah mengaruniaku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan." Kemudian Aisyah berkata, "Aku bergumam pada diriku bahwa aku tidak akan menjelek-jelekannya lagi selamanya." Khadijah, seorang tangan kanan Rasulullah yang senantiasa ikhlas membantu beliau dalam perjuangannya, menyebarkan ajaran-ajarannya,
meninggal pada tahun ketiga sebelum hijrah di kota Mekah pada usia 65 tahun. Khadijah, ketika dirinya memiliki firasat bahwa hidupnya tidak akan lama, Khadijah radhiyallahu anha meminta putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk meminta sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk digunakan sebagai kain kafannya. Sebagai istri yang taat, menjelang wafatnya, ia masih menunjukkan ketaatan kepada suaminya, yaitu memiliki rasa malu dan takut untuk meminta langsung kepada Nabi meskipun yang diminta adalah hal yang biasa. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang azal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong, mintakan kepada ayahmu, agar beliau memberikan sorbannya, yang biasa digunakan menerima wahyu, untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri, ucap Khadijah. Kemudian Fatimah menyampaikan kepada Nabi. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam untukmu dan telah dipersiapkan surga sebagai tempatmu. Engkau pasti tidak menyukai apa yang aku lihat saat ini, sedangkan Allah telah menjadikan dalam sesuatu yang tidak engkau kehendaki itu sebagai kebaikan." Dengan tenang, Khadijah radhiyallahu anha mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Dipeluknya erat-erat jasad Khadijah radhiyallahu anha dengan perasaan sedih dan pilu yang teramat sangat. Tak terasa, tumpahlah air mata mulia Rasulullah SAW dan semua orang yang menungguinya ketika itu. Saat proses pemakamannya, Rasulullah turun ke liang lahat dan dengan tangannya sendiri memasukkan jenazah Khadijah. Wafatnya Khadijah merupakan sebuah musibah besar, di mana setelah diikuti berbagai musibah dan peristiwa yang datangnya secara bertubi-tubi, Rasulullah SAW memikul beban dengan penuh ketabahan dan kesabaran demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah radhiyallahu anha ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.